Bagaimana hukum menjual kulit hewan kurban untuk beli nasi bungkus? Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual hewan kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Ini kulit ada. Kulit ini di mana? Bagikan ke fakir miskin. Fakir miskin. Ya, ini ada kulit mau. Bau. Najis. Maka juallah kepada yang paham kulit. Buka laptop www.kulit.com. Assalamualaikum Pak Kulit. Ya, bara kulit selambar gini 100.000. Aku ada 10 kulit. Ya, datang dia ambil. Ya, 1 juta. Panggil lagi fakir miskin. Fakir miskin. Ya, mau kulit? Duit mau? Mau? Merubah kulit jadi duit boleh. Tapi duitnya bagikan semua. Bagi miskin. Jadi untuk beli nasi bungkus, untuk beli yang lain dari mana Pak Ustaz? Dari biaya operasional. Ini kurban saya tahun ini 2.400.000, ini tambahan 100 untuk biaya operasional. Karena sapi yang dari Payakumbuh ke sini tak mungkin naik bis sendiri. Apakah kulit hewan kurban boleh dijual oleh panitia, lalu uang hasil penjualannya dimasukkan ke infak masjid untuk biaya operasional masjid? Enggak boleh. Jadi Enggak boleh. hewan kurban itu harus disembelih dan semua dibagi. Jadi sepertiga paling banyak untuk sahibul kurban, sisanya dibagi-bagi. Ya. Dan tidak boleh ada yang dijual. Termasuk kulitnya? Kulitnya, kepalanya, semua tidak boleh dijual. Jadi kalau ada jagal, itu tidak boleh diupah dengan bagian dari korban. Jagalnya harus kalau upah harus dibayar, itu sahibul korban yang bayar, di luar korbannya. Di luar hewan korbannya. Di luar korbannya sahibul korban. Oleh sebab itu memang sebagian besar panitia korban sudah menghitung itu. Biaya korban operasional sekian, biaya penyembelihan sekian. Nah kalau kemudian kepalanya diambil oleh jagal, diberikan, tidak apa-apa, diberikan. Ya, tapi jangan dijual. Tidak boleh akadnya sebagai bayaran, bukan ya Ustaz? Sebagai upah. Nah, kalau kulitnya nggak ada yang mau ngambil, tapi banyak yang meminta kulitnya, nah itu terserah. Kalau ada yang minta dikasih, silakan. Tapi kalau kemudian yang minta pedagang kulit, dan dia minta semuanya, lalu takmirnya keberatan, ya bisa. Ini sebagai sebuah solusi istihad, dijual kulitnya itu, tapi hasil penjualannya dibelikan daging. Dibelikan daging? Dagingnya dibagi-bagi lagi kepada masyarakat. Atau ada juga yang praktek dagingnya untuk dimasak bagi nggak apa-apa Ustaz ya? Dibagi mentah atau dimasak dulu, nggak apa-apa. Yang penting hasil jual kulit itu jangan dimasukkan ke kotak infak. Itu harus dibagi. Harus dibagi. Dimakan sendiri oleh panitia boleh, dibagi ke masyarakat juga boleh. Karena memang untuk dikonsumsi Ustaz. Karena itu bagian dari korban. Jadi prinsipnya tidak boleh dijual dan digunakan untuk yang lain. Tapi selama untuk operasional dan sebagainya itu diperbolehkan saja. Untuk dimakan tadi oleh panitia. Dimakan bukan untuk biaya operasional. Bukan untuk biaya operasional. Kalau biaya operasional ya tanggung sahibul kurban. Daging korban itu dibagikan, termasuk kulit-kulitnya dibagikan. Tidak boleh dijual. Termasuk kulit, nah ini, aslinya semacam itu. Yang kedua, kulit tidak boleh dijadikan upah bagi sang penyembelih. Dan sang penyembelih tidak boleh menjadikan upahnya dari daging korban. Kadang penyembelihnya nakal. Mentang-mentang dia nyembelih langsung dia ngambil daging yang terbesar. Enggak boleh begitu dia. Kalau nyembelih, hitungan. Berapa sih nyembelih satu? Tolong ingatkan para penyembelih. Karena kita mendengar di sebuah tempat itu kalau nyembelih sapi langsung dia ngambil pahanya satu, bawa pulang. Kenapa? Dia penyembelih. Ini enggak.
Jadi tidak boleh daripada daging itu dijadikan bayaran daripada penyembelihan, atau kulit yang tidak boleh dijadikan bayaran untuk penyembelihannya. Baik. Tapi seseorang tukang sembelih boleh mengambil kulit sebagai bagiannya. Misalnya, senangnya dia kulit, bukan sebagai gaji daripada penyembelihan. Boleh diambil, saya tidak suka daging, saya sukanya kulit. Ambil kulit. Tapi tidak dijual kulit, tidak boleh. Nah, sekarang ada kulit banyak banget, karena kambing kurbannya banyak, kulitnya banyak. Lalu, dibagikan orang nggak bisa mengolah. Lalu bagaimana? Panitia boleh menjual kulit kurban tersebut, panitia. Menurut mazhab Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, dia juga Imam Abu Hanifah, boleh menjual kulit. Karena kalau dibagikan tidak manfaat, semua orang belum tentu bisa mengolah. Boleh menjual kulit tersebut, kemudian hasilnya dikembalikan kepada orang yang berhak menerima korban tadi. Jadi kulit dijual, dibagikan lagi. Dibagikan kepada yang menerima korban, ditumpangkan daging atau sebagainya, seperti itu. Jadi boleh dijual menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Abu Hanifah. Boleh dijual, tapi yang jual panitia, kemudian nanti ditumpangkan bersama daging-daging yang dibagi. Itu lebih maslahat zaman ini. Bolehlah kita mengambil pendapat ini. Karena apa? Kita banyak kulit itu buang-buang, kulit di ini, akhirnya ya berantakan. Dikasihkan orang, nggak bisa ngolah. Ngolah kulit nggak gampang. Maka dijual saja oleh panitia. Kemudian panitia itu membagi uangnya bersama daging-daging yang dibagi. Itu diperkenankan dalam madhab selain madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum, madhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga madhab selain dari madhab Malik. Ini saja insyaallah. Ini kemudahan ya, tapi selagi masih bisa dibagi dan bermanfaat bagi mereka, bagilah sesuai dengan madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum. Berkaitan dengan masalah menjual kulit hewan kurban, bisa kita katakan menjual kulit hewan kurban ada dua macam. Yang pertama, menjual kulit hewan kurban, kemudian hasil penjualannya kembali kepada sahibul kurban. Misalnya kulit hewan kurban dijual, ditukar dengan daging, kemudian dagingnya untuk sahibul kurban, atau ditukar dengan uang dan uangnya masuk ke kantong sahibul kurban. Maka ini adalah satu hal yang hukumnya haram dan satu hal yang menyebabkan hilangnya pahala kurban yang dilakukan oleh si sahibul kurban. Terdapat sebuah hadis yang dinilai hasan oleh Al-Albani yang diatkan oleh Al-Hakim. Nabi SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada pahala kurban baginya. Kemudian yang kedua, menjual kulit hewan kurban, namun hasil penjualan tidaklah manfaatnya kembali kepada sahibul kurban. Semisal menjual atau menukar kulit hewan kurban dengan daging, kemudian dibagikan daging tersebut, kemudian dibagikan kepada kaum muslimin, atau menjual kulit hewan kurban, kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagikan kepada orang miskin. Maka tindakan semacam ini dibolehkan oleh salah satu sahabat Nabi SAW, yaitu sahabat Abdullah bin Umar, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Mulakin dalam kitabnya Al-I'lam bi Fawaidil Umdatul Ahkam. Namun perbuatan ini jika kita kembalikan kepada petunjuk Nabi SAW, maka yang Nabi perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, ketika beliau Ali bin Abi Thalib ini menjadi wakil Nabi SAW dalam distribusi hewan kurban beliau, Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk membagikan semua daging dan semua kulitnya. Maka berdasarkan hal ini, sikap yang tepat adalah kulit hewan kurban tersebut tidaklah dijual meskipun manfaatnya kembali kepada fakir dan miskin. Akan tetapi sikap yang tepat, kulit hewan kurban tersebut adalah dibagikan kepada fakir dan miskin,
atau diberikan kepada yayasan sosial, kemudian mereka bisa memanfaatkannya. Rasulullah menyampaikan, hati-hati ya, dilarang hewan kurban itu kulitnya dilarang untuk diperjualbelikan, salah satunya. Jadi disamaknya setelah hewannya meninggal, mati, bukan meninggal, mati.